kami Tuhan, sebab Engkau yang sudah menyediakan dan melakukan semuanya buat kehidupan kami. Segala sesuatu darimu, segala sesuatu olehmu, dan segala sesuatu kepadamu. Tidak ada yang lain di hidup kami, hanya Engkau. Dan Engkau Tuhan yang baik, tetap baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Karena itu berbicaralah, sebab kami tahu setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan akan mendatangkan kehidupan bagi kehidupan kami. Firman-Mu tetap tinggal tetap di surga, dan apa yang Engkau perintahkan keluar dari mulut-Mu akan berhasil dan mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Karena itu kalau kami dapat firman-Mu, kami akan dapat jaminan keberhasilan dalam hidup kami. Sebab firman itu sendiri adalah jaminan, dan dia tinggal tetap dan tidak bisa diubahkan. Berbicaralah Tuhan, hati kami terbuka, karena itu menjadi bagian kami, supaya kami tidak mengeraskan hati, supaya tidak ada ketidakpercayaan di dalam diri kami, supaya tidak ada kekhawatiran dan tipu daya dunia yang bisa menghambat setiap firman yang ditaburkan. Tapi hati kami jadi tanah yang baik, sehingga setiap yang dari Tuhan akan tumbuh dan berbuah dan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk semuanya, terima kasih. Boleh tolong dipindah, diturunkan supaya saya bisa, nggak perlu harus teriak. Oke. Thank you. Terima kasih semua yang menyiapkan dan melayani hari ini. Saya bersyukur Tuhan baik. Kemarin malam saya dengerin satu hamba Tuhan. Kalau kalian pernah dengar, namanya Carey Blake. Dia melanjutkan pelayanannya John G. Lake, seorang penginjil kesembuhan yang dalam masa hidupnya di Spokane, di Washington, selama 5 tahun dicatat ada 100.000 kesembuhan terjadi. Berarti 20.000 kesembuhan terjadi setiap tahun, dan dia punya pelayanan namanya Healing Rooms, di mana orang-orang tinggal di dalam datang dan kemudian didoakan 30 hari berturut-turut. Dia bahkan sudah bisa? Sudah bisa? Tes? Cek belum? Nggak apa-apa. Oke. Si kode ya. Dia bahkan membuat iklan di koran dan memberi jaminan bahwa siapapun yang setelah 30 hari didoakan, asal dia datang 30 hari berturut-turut, akan diberi uang 500 US dollar di tahun 1925 kira-kira Bu Adi. Berarti bukan 500 US dollar sekarang ya. Mungkin sudah lebih dari 10 kali lipat dari sekarang kalau lihat inflasinya. Gitu. Dia berani memberi jaminan itu karena percaya itu. Nah, tidak ada hubungannya dengan itu, tapi Carey Blake ngomong gini, pujianmu, penyembahanmu itu sebenarnya tidak tergantung suasana, tidak tergantung alat musik, tidak tergantung sound system, tidak tergantung apapun. Tapi sebenarnya kalau kamu ngerti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat hidupmu, apa yang dia sudah bayar buat hidupmu, apa yang dia sudah tebus buat hidupmu, dan apa yang dia sediakan kemenangannya akan keluar dari hidupmu, sekalipun yang dipukul itu hanya drum. Maksudnya dia mau ngomong tong sampah, dan ternyata pagi hari ini yang dipukul hanya drum, ya kan? Yang penting itu bukan itunya. Kalau kamu masih dipengaruhi sama apa yang ada di situ semua, itu berarti suasana, itu entertainment, itu bukan pujian. Karena pujian lahir dari pengertian, lahir dari ucapan syukur bahwa dia sudah mati buat hidupmu, dia sudah membayar semua, dan kamu bersyukur hidupmu ada karena dia layak terima semuanya. Mau ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Gimana kalau kamu nanti di pedalaman, tidak ada alat musik apapun, main gitarmu cuma bisa kunci D? Apakah masih keluar pujian dari hatimu? Ya. Kalau engkau kenal dengan dia yang sudah membayar semua buat kehidupanmu. Itu sebabnya Jehovah Jireh, the God who provides, Allah yang menyediakan, Allah yang sudah menyediakan. Kita akan berbicara tentang ini, merenungkan, mengalami sepanjang semester ini tentang Tuhan yang menyediakan. Mari kita baca bersama Kejadian 22 ayat 14 yang menjadi landasan, dan nanti saya akan baca beberapa bagian dari Kejadian 22 bersama-sama. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat 14. Mari baca bersama dengan saya.
2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oke. Jadi Abraham pada waktu itu tinggal di tempat yang namanya Berseba. Dan disitulah nanti di Kejadian 22, ya. Boleh lihat ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kupatkan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, memasang pelana keledai, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan, kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami akan kembali. Makanya Ibrani berkata, Abraham itu percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama, aku akan memberikan kepadamu keturunan. Dan setelah ditunggu 25 tahun diberi keturunan, disuruh mempersembahkan. Dan Tuhan berkata, dari keturunanmu ini akan lahir bangsa-bangsa. Dan dia tetap percaya, sekalipun Tuhan menyuruh mempersembahkan. Karena Ibrani berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan berkuasa, sekalipun sudah mati bisa dibangkitkan. Itu imannya Abraham. Dia lakukan bukan karena nekat, bukan karena hebat, bukan karena dia mau menunjukkan orang lain cuma mempersembahkan domba, aku persembahkan anakku biar ini lebih heroik, lebih dramatis. Bisa? Belum, oke. Dari yang lain, enggak. Saya ceritakan ya. Perjalanan dari Berseba menuju ke Gunung Moria, pegunungan Moria itu sekitar 80-90 km. Jalurnya lurus saja. Dan di perjalanan itu, Abraham akan melewati kota yang besar berkubu yang namanya Kiryat Arba. Masih ingat apa itu Kiryat Arba? Hebron, tempat di mana ada keturunan Enak, ada raksasa di situ. Kiryat Arba, tempat yang akan dilewati oleh Abraham. Ya, perhatikan, dia akan lewat Kiryat Arba, tempat di mana ada keturunan-keturunan raksasa dan bapaknya raksasa, pasti, ya kan? Karena keturunannya raksasa. Lalu setelah itu, Abraham akan melewati tempat sebelum dia sampai ke pegunungan Moria. Tempat itu kan nanti jadi Yerusalem, itu namanya Yebus. Itu ada lembah yang namanya lembah Ben Hinnom. Saya tunjukkan ayatnya supaya tidak hanya berdasarkan kata orang, ya kan? Yosua 15 ayat 8. Yosua 15 ayat 8. Yosua 15 ayat 8. Mari baca bersama, 2, 3. Kemudian batas itu naik di sebelah selatan. Apa itu lembah Ben Hinnom? Saya dengar pertama dari Kak Leo Paisa mungkin 2 tahun yang lalu, kami lagi duduk di kafe di Semarang minum kopi, dia cerita. Dan saya sebagai seorang peneliti tidak begitu saja percaya sekalipun yang ngomong hamba Tuhan, gitu ya. Harus saya selidiki, harus saya cari, harus saya cek. Bahkan 2 hari yang lalu saya baru ngomong dengan Kak Oce, saya sampai hari ini belum aku cek karena ya belum ada dorongan untuk ke situ. Tapi kemarin malam saya digerakkan Roh Kudus, coba kamu pelajari, coba kamu selidiki apa itu lembah Ben Hinnom. Lembah Ben Hinnom itu, coba perhatikan sekarang, baca bersama dengan saya Yeremia pasal 19 ayat 4 sampai ayat 6. Yeremia 19 ayat 4 sampai 6. Oke, udah ya. Perhatikan, saya akan baca. Sebab
mereka telah meninggalkan aku. Yahweh Tuhan telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan nenek moyang mereka dan oleh Raja Yehuda. Mereka membuat tempat ini penuh darah orang-orang yang tidak bersalah. Ayat 5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran pada Baal. Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben-Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Itu lembah naik menuju Yerusalem, ya kan? Tapi ini di zaman Raja Yosia yang nanti melakukan pembaruan ketika Yeremia memberitakan ini. Tapi di zaman Abraham, tempat itu adalah tempat orang-orang Kanaan melakukan ritual pengorbanan anak. Mereka menyembah Baal, menyembah Molok. Mereka punya satu patung yang besar, duduk di atas tahta, bentuknya makhluk manusia dengan kepala lembu dan kemudian tangannya seperti ini. Duduk di tahta, bagian perutnya berlubang, patungnya terbuat dari perunggu, kemudian di bagian perutnya itu lubang dan semua patungnya berlubang, dan kemudian dia diberi kayu, dibakar. Begitu dibakar dia merah menyala. Lalu begitu dia sudah membara seluruh perunggunya, apa yang terjadi? Anak sulung atau bayi akan diletakkan di tangan patung itu, dan kemudian karena tangan patungnya itu posisinya miring begini, dia akan turun dan jatuh ke dalam perut itu perapian dan dijadikan korban. Dan apa yang kemudian terjadi? Mereka akan memukul genderang sekeras-kerasnya untuk menutupi suara dari tangisan atau kesakitan dari bayi atau dari anak sulung yang dimasukkan ke dalam api itu menjadi korban persembahan. Supaya orang tuanya juga tidak goyah dan tidak berubah pikiran. Itu yang dilakukan. Dan itu kemungkinan yang dilihat dan didengar oleh Abraham ketika dia di perjalanan dari Berseba menuju ke Gunung Moria. Suku-suku lain mengorbankan anaknya. Suku-suku lain mengorbankan manusia. Dan itu biasa buat mereka. Tidak ada yang spektakuler, tidak ada yang istimewa. Kalau Abraham juga memberikan anaknya. Korban manusia itu biasa. Dalam perjalanan itu dia melihat bagaimana dewa-dewa paganisme, penyembahan berhala menuntut korban manusia. Tapi ketika sampai ke gunung itu, Abraham percaya dan dia akan mengenal, dan kita bersyukur untuk ketaatannya. Karena sampai hari ini kita boleh kenal yang namanya Jehovah Jireh. Bahwa Tuhan tidak menuntut korban manusia. Dia menyediakan korban untuk dirinya sendiri. Dia menggantikan kita. Dia menyediakan untuk kita. Dia mati ganti kita. Dia mati sebagai kita. Nanti di atas kayu salib. Itu gambarannya. Dombanya tersangkut. Waktu Abraham taat. Waktu Abraham membawa Ishak. Waktu Ishak bertanya di perjalanan itu. Bapak, ada apinya. Ada kayunya. Di mana korbannya? Apa jawaban Abraham? Allah akan menyediakan. Dia sudah percaya sejak awal bahwa Tuhan beda dengan dewa-dewa itu. Dia tidak jalan dengan keraguan bahwa nanti anakku mati gimana. Dia kenal siapa Allah yang dia sembah. Karena itu kebenaran Abraham bukan karena mempersembahkan anaknya, tapi karena iman, kata Ibrani. Apa itu iman? Tuhan bicara supaya dia pergi ke Moria, dia pergi. Tuhan bicara supaya dia bawa anaknya, dia bawa. Bukan untuk mempersembahkan. Karena di atas gunung Tuhan disediakan. The God who provides. Itu yang mau dinyatakan. Dulu Abraham melihat ke depan. Karena Tuhan Yesus bilang, Abraham lihat hariku dan dia bersuka cita. Orang-orang Farisi kan tanya, kamu umurnya belum sampai 50 tahun, kok sudah ketemu Abraham? Lalu Yesus berkata, before Abraham I am. Bukan I was. Dia ada, tetap ada, terus ada, dulu, sekarang, selama-lamanya. Sama. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Tuhan Yesus tetap sama. Yesterday, today, and forever. Tetap sama, dia tetap ada, dia kekal. Dan Abraham sudah lihat, Tuhan Yesus sudah lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Sudah disediakan. Dia Allah yang menyediakan. Lalu apa bagian kita? Merespon. Bagaimana mengambil penyediaan itu? Harus pergi, harus melakukan seperti yang Tuhan katakan.
Tuhan tidak ingin sesuatu dari dirimu. Dia yang punya semua. Dia sumber semua. Tidak butuh. Jangan berpikir seperti dewa-dewa asing, seperti yang lain. Makanya kalau ada yang berkata, kekristenan sama, hanya salah satu. Ada keselamatan di dalam yang lain. Coba lihat baik-baik. Apakah yang lain memberikan anaknya yang tunggal jadi ganti buat hidupmu? Atau yang lain menuntut supaya engkau memberikan sesuatu buat Allahnya? Tidak. Dia memberikan dirinya sendiri. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu sebabnya tidak butuh. Karena kalau pengorbanan manusia sepanjang jalan itu mereka jauh lebih wow. Bahkan kalau kalian pernah dengar cerita-cerita di India. Bagaimana orang-orang punya 2 anak, 1 sehat, 1 kuat, 1 ganteng, gagah. Tidak ada kurang apapun. Yang 1 timpang, agak berkebutuhan khusus, agak kurang semuanya. Fisiknya kurang, mentalnya kurang, intelektualnya kurang. Tapi waktu harus memberikan korban persembahan. Yang dimasukkan anaknya yang sehat, yang kuat. Yang menurut orang lain, jangan dong, ini aja. Tidak. Gitu. Dan Tuhan tidak minta kita itu. Dia yang melakukannya buat kita. Dia yang melakukannya. Dan ini yang Tuhan tunjukkan. The God who provides. Karena sepanjang perjalanan itu, di lembah Bet Hinnom khususnya, itu ritual. Abraham bisa cium bau mayat, cium bau daging yang dibakar, cium bau korban. Semua dilakukan itu. Tapi waktu Ishak tanya, apinya sudah ada Bapak, kayunya sudah ada, mana korbannya? Allah akan menyediakan. Dia nggak ngomong kamu korbannya, enggak. Karena dia tahu itu sama dengan bangsa-bangsa lain. Kekristenan berbeda karena dia tidak menuntut korban. Yesus bukan korban. Yesus itu martir. Dia menyerahkan dirinya. Makanya murid-murid pertama jadi martir, bukan jadi korban. Korban itu terpaksa. Dia tidak punya pilihan lain. Tapi martir itu dia tahu kehendak Tuhan dan dia melakukan kehendak Tuhan. Beda dengan korban. Makanya jangan punya mentalitas korban. Dalam kekristenan. Merasa aku di ini semua. Bukan. Kamu tidak pernah dikorbankan. Karena Tuhan mengorbankan dirinya sendiri. Dia memang menuntut keadilan dari apa yang dilakukan oleh Adam, dari kejatuhan Adam. Tapi korbannya dia sediakan sendiri. Keadilan Tuhan harus dipenuhi. Tapi kasihnya juga dinyatakan pada saat bersamaan. Di mana? Di atas kayu salib. Dia menjawab semua keadilan dan murka Tuhan. Tapi dia juga menyatakan kasih Tuhan. Karena yang dituntut manusia. Dan dia datang jadi manusia. Kalau ada yang bertanya, kenapa dia jadi manusia? Allah jadi manusia bagaimana mungkin? Jangan bodoh. Allah jadi daging karena yang dosa itu daging. Jadi manusia itu maksudnya jadi daging ini loh. Karena yang harus dihukum ini daging. Dan kita tidak bisa dihukum sendiri. Makanya, karena ini bercacat. Ini sudah jatuh dalam dosa. Saya nggak tahu kalau kalian sibuk melatih apologetika itu. Karena kalau orang tidak diwahyukan roh, dia tidak akan kenal tentang Yesus itu. Mau kamu berdebat berapa jam juga dia tidak akan percaya. Kalau kecuali kamu minta roh hikmat wahyu turun untuk menyingkapkan kebenaran itu. Lalu, baca lagi. Saya ulangi ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Abraham percaya, itu dia kenal. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran, memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham. Ya anakku, nanti kapan-kapan ya. Ini menarik karena di dalam perikop ini 3 kali Abraham berkata, Hineni. Ya, itu. Here I am, here am I. Kata yang sama yang dikatakan oleh Yesaya ketika dia menjawab panggilan Tuhan. Siapa yang mau pergi dan aku utus? Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Wow, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Dia nggak ngomong kamu nanti yang disembelih, kamu nanti enggak. Dia percaya itu ritual bangsa-bangsa lain. Iman kepada Yahweh, kepada Allah yang hidup itu Allah yang menyediakan bagi kita. Kamu tidak mulai dengan dituntut. Dia mulai dengan kasih karunia. Bahkan sejak di Taman Eden Tuhan mulai dengan menyediakan. Tuhan tidak bilang kepada Adam, Adam kamu kok enak-enak, ayo hari pertama sini. Waktu semua masih gelap gulita, waktu semua masih air semua, biar kamu tenggelam di situ.
ikut sama aku, enak-enak aja. Enggak, dia ciptakan semua. Hari pertama terang dipisahkan dari gelap. Hari kedua air di atas, air di bawah dipisahkan. Hari ketiga air di daratan dan di lautan dipisahkan. Hari keempat benda-benda penerang. Lalu semua yang ada di air. Hari kelima semua yang dari tanah ditumbuhkan, termasuk binatang. Disediakan semua. Baru di hari ke-6 manusia diciptakan. Dan hari ke-7 Sabat. Jadi Tuhan memulai harinya 6 hari dengan bekerja. Baru beristirahat. Manusia memulai harinya dengan rest. Bukan mager, bukan baring-baring, bukan. Itu di dalam hati percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan. Baru setelah itu dia bekerja. Bukan supaya mendapat sesuatu, tapi mengelola, merawat apa yang Tuhan sudah sediakan. Bentuk dari tanggung jawab karena Tuhan sudah menyediakan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau menyembelih anaknya, tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ingat apa? Yohanes 3 ayat 16. Ya kan? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ini kekristenan. Yesus pengganti kita. Yesus mati ganti kita. Kalau kita tidak harus mati, kalau ada sesuatu yang kita terima gratis, grace, gracias, gitu ya. Terima kasih dalam bahasa Spanyol itu gratis, dalam bahasa Belanda grace, anugerah itu karena ada yang bayar. Jadi kalau kita terima gratis itu karena orang lain bayar. Betul dong? Semua bisa kita terima gratis karena ada yang bayar. Bukan karena memang itu gratis, bukan. Dan itu dibayar oleh Allah sendiri. Dibayar oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan disediakan. Nah, saya mau ngomong ini. King James menerjemahkan ayat ini begini. Karena memang harafiahnya, saya baca dulu ya. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. As it is said to this day in the mount of the Lord, it shall be seen. Terjemahan lain mengatakan provided, disediakan. Tapi King James mengatakan di atas gunung Tuhan akan terlihat, akan bisa dilihat. Apa yang bisa dilihat? Penyediaan Tuhan. Kapan kamu bisa melihat penebusan Tuhan, kemenangan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, semua yang sudah dibayar? Ketika kamu percaya dan melangkah dengan kepercayaan itu. Ya kan? Abraham, Tuhan bilang, bawa anakmu ke gunung itu, dia pergi bawa anaknya. Dan di atas gunung itu, dia melangkah, dia bertindak. Makanya Yakobus bilang, kalau kamu percaya, bertindak berdasarkan yang kamu percayai. Jangan ngomong-ngomong aja, percaya. Itu yang diprotes sama Yakobus kan. Ada orang ngomong, aku percaya, tapi anaknya nggak dibawa ke sana. Ya kan? Kalau kamu percaya itu Tuhan yang bicara, lakukan. Dan waktu dia lakukan, dibawa naik ke atas gunung itu. Dikatakan apa dalam King James? In the mount of the Lord, it shall be seen. Di atas gunung Tuhan, akan terlihat, akan dilihat. Kalau tadinya kalian tidak tahu, apa yang ada di sini, ini bukan sulap, ya kan? Tidak akan saya hitung 1, 2, 3, prok, ya kan? Sebenarnya dombanya tadinya sudah ada belum? Sudah. Kenapa Abraham tidak bisa lihat itu? Karena belum disingkapkan sama Tuhan. Itu namanya revelation. Itu namanya pewahyuan. Disingkapkan. Waktu dia melangkah, waktu dia percaya, dia bertindak bukan berdasarkan kenekatannya, keberaniannya, heroiknya. Bukan. Bertindak berdasarkan firman. Hal yang sama dilakukan Petrus. Kalau itu engkau, suruhlah aku datang. Dan Tuhan Yesus berkata, datanglah. Dia melangkah di atas firman. Dan tidak tenggelam. Karena dasarnya firman.
Dan waktu Abraham melangkah ke situ, maka dibukakan. Dan dia berkata, Jehovah Jireh, sekarang disingkapkan. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan. Kalau kamu melangkah ke tempat yang namanya tempat ketaatan, the place of obedience. Tempat yang Tuhan suruh untuk kamu pergi. Bisa kota, bisa desa, bisa pedalaman, bisa dalam negeri, bisa luar negeri, bisa manapun. Bisa sekolah, bisa gereja, bisa manapun. Yang penting itu tempat yang Tuhan suruh. Di situ kamu akan mendapat penyingkapan pewahyuan. Sudah ada. Tidak perlu kamu mengorbankan apa yang ada. Tuhan tidak butuh. Tuhan sudah menyediakan. Dia hanya perlu kamu percaya, melangkah. Di situ kamu akan melihat dan bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Sudah ada. Tapi waktu Abraham belum taruh itu sebagai bentuk ketaatannya, belum dibukakan. Masa domba sebesar itu nggak kelihatan? Cuman ada di belakangnya. Gunung, semua terbuka. Sama seperti Hagar. Ketika dia sibuk dengan pergumulannya, dengan keadaan yang dihadapi, dia meratapi apa? Botol minumku kosong. Padahal di depannya ada sumur. Kalau Tuhan tidak bukakan, fokusmu pada masalah, bukan kepada Tuhan. Ada sumur di depannya malah nangisi botolnya kosong. Kenapa? Petrus itu loh. Memangnya kalau tidak ada badai, tidak ada angin ribut, tidak ada angin, dia bisa jalan di atas air? Enggak juga. Kenapa kok begitu ada angin dia mulai tenggelam, dia terpengaruh? Memangnya kalau enggak ada angin semua tenang dia bisa jalan di atas air? Tidak. Gitu. Firman. Makanya bagian kita adalah merenungkan firman, minta Tuhan berbicara kepada kita, menyiapkan hati. Karena penabur itu terus menabur benih. Masalahnya jenis tanahnya 4. Ya kan? Ada yang di pinggir jalan, ada yang berbatu-batu, ada yang bersemak duri, ada yang tanah yang baik. Tapi dia terus menabur. Berarti tanggung jawabnya bukan kepada yang menabur. Kita menyiapkan hati. Apa itu pinggir jalan? Kekerasan hati, kedegilan, ketidakpercayaan. Itu harus dibajak. Sampai jadi namanya fallow ground, tanah yang siap ditaburi. Terus. Jadi kalau kita merenungkan firman, itu bukan kewajiban, itu bukan tugas, itu bukan beban. Karena begitu kamu dapat firman, ya kan? Saya bagikan aja, saya tutup dengan ini beberapa ayat supaya Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Loh, kamu harus punya sikap hati gini loh. Ini kalau ada orang menyampaikan firman macam-macam, catat. Supaya kamu nggak perlu ngulangin dari awal apa yang bagaimana proses dapat ini gitu loh. Ini sudah potongan-potongan yang dapat highlight. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Firman Tuhan itu tetap teguh di surga. Makanya, tapi masalahnya kehendak Tuhan harus terjadi di bumi seperti di surga. Di surga dia tidak berubah, di surga dia tetap. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar. Tunggu bersama-sama. Yuk, Yesaya 55 ayat 11. Sudah ketemu semua? Baca bersama. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang firman Tuhan keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, kemarin saya ngasih contoh. Jadi kalau Tuhan nyuruh kamu beli nasi goreng jam 3 pagi, tukang nasi gorengnya udah nggak ada semua. Tapi kalau dia nyuruh kamu taat, malaikat bisa turun tuh jadi tukang nasi goreng di situ. Kamu nggak usah mikir masa ada orang jual nasi goreng. Kalau Tuhan nyuruh, taat aja. Karena apa? Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya dong.
Abraham percaya, nggak tahu dombanya siapa nyangkut di situ, domba liar atau siapa, tapi dia percaya Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh dia berangkat. Gitu loh. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang... Siapa yang berhasil? Firman. Kalau kamu melangkah karena firman, firman itulah yang berhasil. Kamu ikut berhasil, bukan kamu. Makanya kita berjuang sendiri karena kamu tidak punya firman. Kamu berpeluh seperti Adam ketika dia dikutuk. Tanah dikutuk karena dia. Ya kan? Ada jaminan berhasil karena jaminannya adalah firman. Firman itu yang akan melaksanakan. Firman itu akan berhasil. Firman itu pesuruhnya Tuhan. Dia melaksanakan dan berhasil. Tapi kalau kamu tidak punya firman, kamu hidup dengan apa? Pikiranmu, rencanamu, overthinkingmu, keadaan, tren, ya kan? Makanya kamu harus punya firman. Karena firman itulah yang melaksanakan dan berhasil. Lagi, 1 Raja-Raja 8:15. Ini Salomo mentapiskan bait suci. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Kalau Tuhan nyuruh sekalipun bait suci, mungkin itu 700 triliun kira-kira. Kalau dihitung. Emasnya, semua itu baru dihitung semua yang bisa ditimbang itu ya. Emas, perak, tembaga, dan itu semua. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya. Kalau yang kamu lakukan tidak berasal dari mulut Tuhan, dari firman Tuhan, kamu harus pakai tanganmu sendiri. Maksudnya pakai kekuatan tenagamu, effortmu sendiri. Kamu restless dalam hidupmu. Tapi kalau kamu berdasarkan firman bertindak, ada jaminan. Firman itu melaksanakan, tangannya mengerjakan. Kalau mulutnya berbicara, tangannya yang bekerja. Gitu. Masalahnya, firman itu kamu inginkan atau tidak, kamu selidiki atau tidak, kamu renungkan atau tidak, kamu perkatakan atau tidak, karena dia tidak memberi mutiara kepada babi. Ayat terakhir, Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat 2. Baca bersama dengan saya. Sudah ketemu? Bersuara. Yuk, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kabut Allah menutupi firman. Saya terjemahkan literal. Kabut raja-raja menyelidiki firman. Kata sesuatu itu dalam bahasa Ibraninya dabar. Dan di bagian lain perjanjian lama dabar diterjemahkan sebagai firman. Jadi ada kemuliaan Tuhan, ada kabut, ada weight of glory. Ada bobot kemuliaan yang kalau kita menyembah ada kemuliaan turun. Imam-imam tidak tahan berdiri karena kemuliaan Tuhan turun. Sesuatu yang bobot berat. Bayangin seperti 4 orang memikul tabut, ya kan? Beratnya lebih dari 200 kilo dipikul 4 orang dari emas murni. Ada bobotnya pasti, tapi itu kemuliaan Tuhan. Kamu boleh sangat dekat, tapi bobotnya seperti itu. Dan itu menutupi firman. Tapi kalau raja-raja, kemuliaannya, kabutnya, berarti dia harus, karena ini ditutupi oleh beban yang begitu berat itu, dia harus angkat, supaya bisa kelihatan kan. Makanya seperti orang mengangkat tabut itu. Itulah kemuliaan raja-raja. Apa? Menyelidiki firman. Menyelidiki itu seperti detektif, membongkar, meneliti, cari sidik jari, ada rambut satu yang jatuh enggak, ada CCTV, ada saksi mata, ada bekas-bekas cairan yang tercecer di situ untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena begitu kamu tahu, 1, 2, disingkapkan oleh roh, kamu dapat firman, firman akan melaksanakan, firman akan berhasil, ada jaminan itu. Bukan kita sendiri. Tapi harus sampai dapat firman dari dia. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan rema Kristus. Sampai yang logos yang tertulis ini jadi rema di hidupmu dan di hidupku. Dan itu kemuliaan raja-raja.
Kalau kita merasa puas, saya camat aja bupati, RT. Nggak perlu menyelidiki firman. Saat teduhnya seminggu sekali, nonton dari Reels atau TikTok, ya silakan. Tapi kalau raja-raja menyelidiki firman. Raja itu orang yang punya otoritas. Otoritas atas keadaan, atas penyakit, atas masalah, atas situasi. Dia memerintah di bumi sebagai wakil Tuhan. Raja-raja. Bukan jadi pengemis. Punya otoritas atas keadaan. Tidak didikte, tidak diberitahu, tidak dikuasai oleh situasi. Beberapa waktu yang lalu saya ngomong di depan orang-orang yang saya tahu punya banyak investasi di kripto, di minyak, di emas, di apa semua. Jangan itu yang mendikte hidupmu, tapi firman. Ayat terakhir, Ulangan 17, 18-20. Supaya kamu tahu, pilihan ada di tanganmu sekarang. Ulangan 17, 18-20. Ulangan 17 ayat 18-20. Saya akan baca. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan. Ini pesan Musa ya. Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam orang Lewi. Itu yang harus ada di sampingnya. Harus ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan tetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan ke kiri. Agar lama ia memerintah, ia dan anaknya di tengah orang. Belum ada raja, tapi Musa kasih pesan kepada orang Israel. Nanti kalau kamu punya raja, raja itu harus punya salinan firman. Dan firman itu harus ada di sampingnya. Dan dia harus baca itu seumur hidupnya. Buat siapa? Raja. Kalau kamu disuruh baca firman berarti kamu raja. Kamu RT. Ya sudah. Dengar aja dari apa kata orang. Bukan kata firman. Kamu harusnya semangat. Bilang Kak Oce, kenapa wajah kita punya 30 menit? 30 menit ini bupati Kak Oce. Raja itu 1 jam minimal Kak Oce. Itu. Mulai besok Kak Oce jangan. 30 menit nih, aduh 30 menit nih terlalu ini Kak Oce. Raja. Oh iya dong. Loh, ini kebenaran. Kalau kamu sudah beritahu kebenaran, ya kan? Darahmu tidak ditanggungkan kepadaku. Aku sudah beritahu kebenaran. Kalau kamu tidak merenungkan firman, hidupmu gagal bukan karena Tuhan. Tuhan sudah menyediakan. Tapi karena kamu tidak membaca firman, tidak tahu firman, tidak taat firman, dia tidak dibukakan, dia tetap tertutup buatmu meskipun sudah ada. Kamu haus, kamu mau itu semua. Kamu ngomong nggak bisa itu, ya ada mikrofon di sini. Kenapa nggak tahu? Karena tidak disingkapkan. Masalahnya dia ditutupi dengan kemuliaan Tuhan. Dan yang bisa mengangkat ini, kemuliaan raja-raja. Kalau kamu mau menyelidiki firman, itu kemuliaan raja-raja. Kepada 2 juta orang Musa hanya berpesan, raja harus punya firman di sampingnya. Harus merenungkan itu siang dan malam. Kamu raja apa bukan? Terserah kamu. Gitu. Kalau saya percaya saya raja, gitu. Karena itu kata firman. Saya percaya kata firman bukan keadaan. Ya kan? Apa yang firman katakan sebagai benar adalah benar. Apa yang firman katakan aku bisa lakukan, aku bisa lakukan. Karena firman Tuhan tetap teguh di surga. Dia jaminannya, dia melaksanakan, dia berhasil, bukan saya. Dia yang menjamin. Kalau tidak berhasil kamu bisa ngomong, Tuhan firmanmu ngomong begini. Dia bertanggung jawab karena itu firmannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Supaya kami kenal Allah yang menyediakan. Allah yang tidak menuntut buat kehidupan kami. Allah yang memulai lebih dulu memberi semua yang kami perlukan. Bahkan menyediakan. Supaya kami kenal bahwa di atas gunung Tuhan telah disediakan. Di tempat ketaatan di mana kami melangkah, percaya, berjalan dalam ketaatan. Kami akan melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Kami akan mengalami semua penyediaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya ini semua jadi kebenaran yang hidup di hati setiap kami. Buat yang akan PPL juga selama 1 semester, mereka akan melihat di tempat di mana mereka pergi, di tempat di mana mereka mengajar, di tempat di mana mereka melayani,